Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Dinah Nadifah, akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang pengertian hukum wad'i dan pembagian serta contohnya. Pengertian hukum wad'i. Kata al-wad' merupakan masdar dari wadu'a yang diartikan dengan penurunan, penjatuhan, pukulan, pemalsuan atau rekayasa, pengarangan, dan peletakan. Dalam definisi hukum syara, kata al-wad' yang mewakili hukum wad'i berarti peletakan, yaitu peletakan sesuatu menjadi hukum syara. Jadi hukum wad'i adalah hukum yang menetapkan atau menjadikan suatu hal menjadi sebab, syarat, ataupun penghalang atas adanya suatu hukum. Jadi hukum wad'i ini adalah hukum yang ditetapkan karena adanya sebab, syarat, atau penghalang dalam suatu hal. Nah, hukum wad'i ini terbagi tiga, yaitu yang pertama ada sebab. Menurut istilah syara, sebab adalah suatu keadaan atau peristiwa yang dijadikan sebagai sebab adanya hukum, dan tidak adanya keadaan atau peristiwa itu menyebabkan tidak adanya hukum, atau sesuatu yang menjadi asas terbentuknya suatu hukum. Jadi maksudnya sebab ini adalah hukum akan muncul apabila ada sebab, dan begitu juga sebaliknya, hukum tidak akan ada jika tidak ada sebab. Lanjut pembagian sebab. Menurut ulama usul fikih, sebab dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sebab yang bukan merupakan perbuatan manusia dan berada di luar kemampuannya. Atau dengan kata lain, sebab ini yang Allah jadikan sebagai tanda adanya hukum. Contohnya yang pertama ada waktu sholat zuhur. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, jadi dari ayat tersebut yang aqimis sholata liduluki syamsi, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir. Nah, matahari tergelincir, berarti kita di sini dikatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa waktu sholat zuhur yaitu dimulai sejak matahari tergelincir, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Jibril mendatangiku ketika matahari tergelincir, kemudian Jibril melaksanakan sholat zuhur bersamaku. Nah, jadi di sini tergelincirnya matahari menjadi sebab dilaksanakannya sholat zuhur. Contoh kedua ada berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumul syahra falyasum. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara benar yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Nah, jadi dari ayat tersebut, faman syahida minkum syahra falyasum, yang artinya barang siapa di antara kalian ada di bulan itu, maksudnya adalah di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Jadi dijelaskan dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa jika kita berada di bulan Ramadan, maka diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Nah, jadi bulan Ramadan ini menjadi sebab bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya pembagian sebab yang kedua ada sebab yang merupakan perbuatan manusia dan dalam batas kemampuannya. Maksudnya adalah timbulnya suatu sebab ini dikarenakan perbuatan manusia itu sendiri. Contohnya, melakukan perjalanan jauh atau sakit menjadi sebab diperbolehkannya berbuka puasa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, yang artinya barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Nah, jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan diperbolehkan baginya berbuka. Jika seseorang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh merasa tidak sanggup atau tidak kuat untuk melanjutkan puasa, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa. Dengan syarat ia wajib mengganti puasa itu sebanyak hari yang ditinggalkannya. Selanjutnya, hukum wad'i yang kedua ada syarat. Ulama usul fikih mendefinisikan syarat sebagai al-amrul ladzi yatawaqqafu alaihi wujudul hukmi wa yalzamu min adamihi adamul hukmi wa la yalzamu min wujudihi wujudul hukmi, yang artinya sesuatu yang tergantung kepada adanya hukum dan pasti jika tidak ada syarat maka tidak akan ada hukum, meskipun dengan adanya syarat tidak otomatis akan adanya hukum. Nah, jadi maksudnya ini adalah syarat adalah sesuatu yang tergantung dengan adanya hukum. Ada dan tidak adanya hukum itu bergantung dengan adanya syarat yang ditetapkan ataupun sebaliknya. Nah, lalu pembagian syarat ada dua. Menurut para ulama usul fikih, syarat dibagi kepada dua macam. Yang pertama ada syarat syar'i. Syarat syar'i yaitu syarat yang datang langsung dari syariat itu sendiri atau syarat-syarat yang ditetapkan Allah untuk terjadinya sebab atau musabab. Contohnya berwudu adalah syarat sah salat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu. Nah, jadi dari ayat tersebut diterangkan bahwa ketika hendak melaksanakan sholat, kita harus berwudu. Jadi berwudu itu adalah salah satu syarat sah sholat. Dalam artian, sholat itu bergantung dengan adanya wudu. Jika tidak berwudu, maka sholat tersebut tidak sah. Yang kedua ada syarat ja'li. Syarat ja'li ini adalah syarat yang datang dari kemauan mukallaf itu sendiri. Maksudnya ialah seseorang yang menghendaki suatu hal terjadi atas kemauannya sendiri. Contohnya, perkataan seorang suami kepada istrinya, jika engkau memasuki rumah si fulan, maka jatuhlah talakmu 1. Perkataan talak ini mungkin saja dikatakan seorang suami ketika istrinya hendak pergi ke suatu tempat, tetapi sang suami tidak merestuinya, maka terucaplah kalimat talak tersebut. Nah, kalimat itu merupakan kemauan seorang suami itu sendiri. Contoh lain tentang seseorang yang berhutang. Misalnya Pipi Andriani mau minjem uang sama saya 50.000 dan Pipi berkata, Din, Pipi pinjam uangnya 50.000 ya, nanti bulan depan diganti. Oke, Dina menyetujui dengan meminjamkan uang 50.000 tersebut. Nah, berjalannya waktu, sebulan kemudian Pipi datang ke Dina dan dia bilang, Din, maaf, Pipi nggak bisa bayar utangnya gitu. Dan Dina bilang, oh ya udah nggak apa-apa, utangnya Dina anggap lunas. Nah, jadi perkataan saya itu
merupakan keinginan saya sendiri melunasi hutang SPP. Ya udah, karena kamu nggak mampu, nggak usah dibayar, nggak apa-apa, saya ikhlas gitu kan. Jadi syarat ja'al ini adalah kemauan, ucapan, atau pernyataan yang diucapkan seseorang atas keinginannya sendiri tanpa berlandaskan dengan syariat atau hukum Islam. Tuh. Dan hukum wadi'i yang terakhir ada mani atau penghalang. Kata mani secara etimologi berarti penghalang dari sesuatu. Secara terminologi, mani berarti marot tabasyar'u ala wujudihi adama wujudil hukmi au adamas sababi ay butlanah, yang artinya sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Nah, jadi begini, maksudnya mani atau penghalang ini adalah suatu hal yang menjadi penyebab yang menghalanginya dalam melaksanakan hukum. Nah, untuk memahaminya kita bisa langsung ke pembagian mani. Yang pertama ada mani al-hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Contohnya gini, seorang wanita yang haid, ditetapkan Allah baginya tidak wajib wanita haid ditetapkan Allah sebagai mani atau penghalang bagi dirinya untuk melakukan sholat. Jadi seorang wanita yang sedang haid ini tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan sholat. Nah, mani itu, haid itu menjadi penghalang seseorang wanita melaksanakan sholat. Jadi baginya sholat itu tidak wajib. Yang kedua ada mani al-sebab, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga dengan demikian sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum. Nah, jadi contohnya gini, seseorang wajib mengeluarkan zakat apabila hartanya telah mencapai nisabnya, nisab atau batas minimal jumlah harta yang dimilikinya selama 1 tahun. Namun jika seseorang itu dalam keadaan berhutang, dan jika dia bayar hutang tersebut akan mengurangi hartanya dari 1 nisab itu, maka keadaan berhutang seseorang tersebut menjadi mani atau penghalang baginya untuk mengeluarkan zakat. Jadi seseorang tersebut tidak lagi dikenai hukum wajib membayar zakat karena dia masih terhalang oleh hutang yang dimilikinya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.